Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPS di tema 5 subtema 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Dalam informasi, kita dapat menemukan sebuah kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Pada sebuah informasi atau semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya. Ada beberapa kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Setiap kata tanya mengandung makna sendiri. Apa untuk menanyakan benda atau peristiwa, siapa untuk menanyakan tokoh, di mana, tempat, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan alasan atau sebab, bagaimana untuk menanyakan sebuah proses, cara atau tahapan. Biasanya jawabannya dapat tersurat maupun tersirat. Apa itu jawaban yang tersurat atau jawaban yang tersirat? Jawaban tersurat adalah jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi jawabannya sudah ada di dalam teks itu. Sedangkan jawaban tersirat adalah jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Jadi kalau tersirat itu jawabannya nggak langsung ada, tapi harus dengan cara disimpulkan dulu, baru menemukan informasi yang dibutuhkan. Oke, untuk mencari atau untuk menjawab pertanyaan, kita harus membaca terlebih dahulu dan memahami isi dari sebuah bacaan. Salah satu cara membaca yang baik adalah membaca dalam hati. Jadi dibaca tidak bersuara. Karena cara membaca seperti itu lebih cermat dalam mencari hal-hal penting dalam teks serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Setelah itu, kita menceritakan kembali isi dari teks tersebut. Jadi kita udah baca, kita udah pahami hal-hal penting yang ada dalam teks, terus kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah itu, kita ceritakan kembali apa isi dari teks tersebut. Bagaimana cara menceritakan isi teks, menceritakan kembali isi teks? Pertama, merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Kedua, menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas, sehingga orang yang diceritakan paham atau paham maksud dari cerita tersebut. Itu cara untuk menceritakan kembali isi sebuah teks. Terus bagaimana langkah-langkah mengidentifikasi informasi dari suatu teks? Jadi tadi kita sudah membaca yang baik adalah membaca dalam hati atau tidak bersuara. Jadi setelah kita membaca, memahami, terus menjawab suatu pertanyaan, terus caranya gimana nih mengidentifikasinya sebuah informasi dari suatu teks? Langkah-langkahnya. Kamu perhatikan judul teksnya. Jadi teksnya itu judulnya apa? Kedua,
Bacalah teks dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti, dipahami isi dari teksnya. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dari tiap paragraf. Dari setiap paragraf, semisal ada 2 paragraf. Paragraf pertama ini menceritakan apa? Paragraf kedua menceritakan tentang apa. Jadi setiap paragraf kamu tahu dia bercerita tentang apa. Jadi di kata kuncinya apa? Kalau paragraf pertama bercerita tentang riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya kayak biodata diri, lahirnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, lahir di mana, nama nama panjang, nama panggilannya apa. Terus paragraf kedua tentang perjalanan, tentang perjuangan dia dalam kehidupan. Jadi dia bercerita tentang hidup dia bekerja bagaimana, dan lain-lain. Jadi dicari kata kuncinya dari setiap paragraf. Terus pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Setelah kamu menemukan kata kunci, kamu pahami kalimatnya. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Jadi kalimat utama yang kalian temukan adalah sebuah informasi yang penting. Itu langkah-langkah mengidentifikasi sebuah informasi dari teks. Sekarang kita berlatih mengidentifikasi, membuat sebuah peta pikiran, sebuah informasi dalam peta pikiran. Di sini ada teks, yaitu judulnya. Kita identifikasi, yaitu judulnya tadi, judulnya Pangeran Diponegoro. Di dalam teks ini kita baca, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Pangeran Diponegoro salah satu pahlawan yang berjuang dalam melawan penjajah sampai terjadinya perang. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro termasuk salah satu perang terbesar yang dialami Belanda semasa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi sampai menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Kalian sudah baca, sudah pahami teksnya. Setelah kalian tahu apa isi dari teksnya, mari kita tuangkan dalam peta pikiran. Setelah kalian paham tadi, kita tuangkan dalam peta pikiran. Jadi kalau yang ditanyakan siapa nama tokohnya, perilaku yang pantas ditiru bagaimana, kota asalnya, perjuangan yang dilakukan. Setelah kalian baca, kalian bisa tulis tadi nama tokohnya siapa, Pangeran Diponegoro. Terus perilaku yang harus dicontoh apa? Atau yang ditiru apa? Berani dan pantang menyerah, karena dia berjuang sampai adanya perang, namanya Perang Diponegoro. Terus dia dari mana kota asalnya? Dia lahir dari Yogyakarta. Perjuangannya yang dilakukan apa? Yaitu perang melawan penjajah. Nah, itu caranya kita setelah baca teks, kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Begitu ya, mengidentifikasi informasi, mencari informasi, cara menjawab pertanyaan. Setelah membaca dan memahami isi dari teks dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita tuangkan dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Oke, kita lanjut ke IPS. Di IPS kita akan membahas tentang perjuangan tokoh dan peninggalan pada masa Hindu, Buddha, dan peninggalan Islam. Sebelumnya kalian juga bisa membacanya dalam buku pena kalian.
tentang perjuangan tokoh dan peninggalan sejarah, yaitu pada halaman 73 dan 86 sampai 87. Kalian bisa baca terlebih dahulu, kalian skip, setelah kalian selesai kalian play lagi. Kok skip sih? Pause. Kalian pause, setelah selesai baca, kalian play lagi videonya. Oke, langsung saja. Raja Purnawarman, yaitu raja yang dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman semasa kepemimpinannya, semasa hidupnya memperjuangkan banyak hal seperti membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, yaitu memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan seseorang yang sangat bijaksana dalam memimpin. Ada salah satu peninggalan kerajaan dalam kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciarateun. Ya. Ini adalah gambar dari Prasasti Ciarateun. Di sini ada telapak kaki dari Raja Purnawarman karena rakyatnya sangat menyayangi rajanya, karena bijaksananya dia mensejahterakan rakyatnya. Jadi kecintaan rakyatnya kepada rajanya yaitu adanya telapak kaki pada prasasti ini. Selanjutnya ada Raja Bala Putradewa, yaitu dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja Bala Putradewa ini berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Terus membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan di kerajaan Sriwijaya ini juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Salah satu peninggalannya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasastinya seperti ini adalah salah satu dari banyak peninggalan pada kerajaan Sriwijaya. Setelah itu ada Raja Hayam Wuruk, yaitu dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Perjuangannya Raja Hayam Wuruk yaitu menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan untuk lahan pertanian. Rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang sangat kuat dari serangan musuh. Raja Hayam Wuruk sangat melindungi rakyatnya. Dan peninggalan kerajaannya adalah Candi Jabung. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Ini gambarnya yaitu Candi Jabung. Ini cuma satu ya, salah satu aja. Ada banyak peninggalan tapi tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi ini ada salah satu contohnya peninggalan dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada Mahapatih Gajah Mada. Dia juga dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Perjuangan Mahapatih Gajah Mada sangat luar biasa. Pertama, dia sangat berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Jadi visi misi Mahapatih Gajah Mada adalah mempersatukan Nusantara dan menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Dan Mahapatih Gajah Mada itu terkenal dengan sumpah palapanya. Jadi dia bersumpah akan mempersatukan Nusantara. Ini patung dari Mahapatih Gajah Mada. Dari sumpah palapa, isi dari sumpah palapa
Palapa seperti ini. Lamun huus kalah Nusantara, insun amukti palapa. Amun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Harung, ring Pahang, Dumpo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman, insung amukti palapa. Yang mempunyai arti setelah tunduk Nusantara, saya akan beristirahat sesudah kalah gurun seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya akan beristirahat. Jadi Mahapati Gajah Mada akan selesai atau istirahat jika Nusantara sudah bersatu. Itu isi dari Sumpah Palapa. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda, yaitu dari Kerajaan Aceh. Raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, ini dari Kerajaan Aceh. Nah, kalian tentu tidak asing dengan masjid ini yang berada di Aceh. Itulah peninggalan dan tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss Nindi. Tetap semangat dalam belajar. Thank you for watching. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.